Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abi Zubairah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 dimanapun Anda berada. Mari kita sebelum pembelajaran kita memulai dulu dengan membaca suratul Fatihah. Semoga pembelajaran kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Ridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sholat sunnah. Ya, kita sudah sampai di bab yang keempat, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan bertanya kepada kalian dulu, apakah sholat kita sampai hari ini sudah sempurna? Apakah sholat kita sudah mencegah perbuatan keji dan mungkar? As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apakah sholat kita sudah sempurna? Ya, pertanyaan itu sangat penting untuk membuka pembelajaran pada pertemuan kali ini. Karena jika sholat kita belum sempurna, maka kita harus menyempurnakannya. Dengan melakukan apa? Salah satunya adalah melaksanakan sholat sunnah. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, kita bagi sholat sunnah menjadi 3 bagian, yaitu sholat sunnah yang harus dilaksanakan secara berjamaah, kemudian sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid atau sholat sendiri, atau sholat sunnah yang dikerjakan boleh berjamaah, boleh munfarid. Ya, jadi tolong kalian pahami, sholat sunnah di sini pembagiannya ada 3, harus berjamaah, harus munfarid. Nah, boleh berjamaah, boleh munfarid. Contohnya apa saja? Yang pertama, sholat sunnah berjamaah, ya sholat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, dan sholat istisqa. Kemudian kalau yang sholat sunnah munfarid itu ya sholat sunnah rawatib, ya, yang mengiringi di sholat wajib kita. Kemudian sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid, kemudian sholat istikharah, ya. Kemudian sholat yang boleh dilaksanakan secara berjamaah dan secara munfarid, ya, contohnya sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, ya, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, pengertian sholat sunnah. Ya, apa sih pengertian dari sholat sunnah itu? Sholat sunnah ialah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namun jika tidak melaksanakan sholat sunnah, ya tidak dihukumi berdosa. Ya, sifatnya ini melengkapi dari sholat wajib kita. Ya, di antara sekian banyak sholat sunnah, ya, ada yang ditekankan dikerjakan secara berjamaah, ada yang dikerjakan secara munfarid. Ya, boleh berjamaah, boleh munfarid, ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi di awal. Kita bahas poin yang pertama, ya, sholat sunnah berjamaah. Tadi sudah saya sebutkan ada 5 jenis sholat yang dilaksanakan harus, ya, harus berjamaah. Maka ketika dilaksanakan secara munfarid itu tidak sah. Yang pertama, sholat Idul Fitri. Apa sih sholat Idul Fitri? Ya, sholat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri, yaitu tanggal 1 Syawal. Ini jumlah rakaatnya 2. Ya, ini hukumnya adalah sunnah mu'akkad, sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang dikuatkan, sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Ya, sholat Idul Fitri. Kata id ini ya berasal dari kata aidun, artinya kembali, yaitu di hari raya Idul Fitri itu, ya, kembali dihalalkan berbuka seperti makan dan minum di siang hari yang sebelumnya selama di bulan Ramadan itu diharamkan. Ya, jadi pada hari itu, pada hari raya Idul Fitri itu, tanggal 1 Syawal itu diharamkan untuk berpuasa. Ya, makanya namanya Idul Fitri. Waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri itu sesudah matahari terbit, ya, sampai tergelincirnya matahari tanggal 1 Syawal tersebut pada hari itu. Pada pagi harinya atau besok paginya, nah itu boleh untuk melaksanakan puasa lagi. Tapi hari hanya itu tidak. Yang kedua, sholat Idul Adha, ya, sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya kurban. Ya, hari raya tanggal berapa hari raya kurban itu? Tanggal 10 Zulhijjah. Ya, ini bertepatan dengan rangkaian ibadah haji yang berada di Makkahul Mukarramah. Kemudian bagi yang melaksanakan ibadah haji, ya tentunya tidak disunahkan untuk sholat Idul Adha.
Nah ini dihukumi sunnah bagi yang tidak melaksanakan rangkaian ibadah haji. Ya pelaksanaannya sama seperti sholat yang sebelumnya yang kita bahas tadi ya di awal ya, sholat Idul Fitri. Waktu pelaksanaannya pun sama ya, mulai dari terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada hari itu. Sholat sunnah berjamaah yang ketiga yaitu sholat kusuf ya, atau kusuf syamsi atau sholat sunnah gerhana matahari. Ya ini hukumnya sunnah muakkad. Ya. Ketika sholat sunnah gerhana matahari ya, berarti sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Kemudian yang membedakan sholat kusuf dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya, ya setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surat Fatihah. Nah ini perbedaannya. Setiap satu rakaat ini membaca 2 kali surat Fatihah dan 2 kali ruku. Sehingga dalam 2 rakaat yang dilaksanakan ketika sholat kusuf, ya terdapat 4 kali membaca surat Fatihah, 4 kali ruku, 4 kali sujud. Ini tentunya berbeda ya dengan sholat sunnah yang lainnya. Sholat kusuf syamsi, sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Selanjutnya yang keempat, sholat khusuf ya, khusuful qamar, sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana bulan. Hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan, sunnah yang dikukuhkan. Pelaksananya kapan? Ya ketika mulai terjadi gerhana bulan sampai bulan nampak utuh seperti semula. Nah, ini khusuful qamar. Tata caranya ini hampir sama dengan sholat kusuf syamsi tadi. Selanjutnya sholat sunnah yang harus dilaksanakan secara berjamaah yang nomor 5 adalah sholat istisqa. Ingat, sholat istisqa, sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan ya, karena terjadi kemarau panjang ya, sehingga membuat perekonomian keseharian di masyarakat ini serba susah. Boleh dilaksanakan sholat sunnah ya. Dan ini disunahkan untuk melaksanakan sholat tersebut ya, supaya Allah menurunkan hujan. Pelaksanaan sholat istisqa ini ya terjadi kekeringan yang panjang ya. Disunahkan puasa 4 hari berturut-turut. Nah ini yang membedakan sholat istisqa dengan sholat sunnah yang lainnya. Kalau yang istisqa ini disunahkan berpuasa terlebih dahulu, tirakat terlebih dahulu, yaitu puasa 4 hari berturut-turut. Baik, untuk sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah kita sudah selesai. Ada 5 sholat ya. Apa saja tadi? Yang pertama sholat Idul Fitri, yang kedua sholat Idul Adha, yang ketiga adalah sholat kusufus syamsi, gerhana matahari, yang keempat adalah khusuful qamari, gerhana bulan, yang kelima adalah sholat istisqa. Ingat, ini sholat wajib hukumnya berjamaah, jangan dilakukan sendiri. Baik, untuk yang kategori yang kedua yaitu sholat yang dilaksanakan secara sendiri, secara munfarid ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib ya? Rawatib ini berasal dari kata rotibah, artinya tetap, menyertai atau terus menerus atau mengiringi ya. Mengiringi itu bisa sebelumnya atau sesudahnya. Mengiringi apa? Mengiringi sholat, menyertai apa? Menyertai sholat wajib. Sehingga sholat sunnah rawatib ini adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Ditinjau dari segi hukum, sholat rawatib ini terbagi menjadi 2 ya. Sholat rawatib ini dibagi menjadi hukumnya ini ditinjau dari hukumnya ada 2 pembagian. Sholat rawatib yang muakkadah yang sangat dianjurkan, dan sholat rawatib yang ghairu muakkadah, sholat rawatib yang tidak dianjurkan. Terus pembagiannya bagaimana? Untuk yang sholat rawatib yang muakkadah yang dianjurkan ini 2 rakaat ya sebelum zuhur, kemudian sebelum subuh juga 2 rakaat sebelum zuhur dan sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, maghrib dan isya. Kalau subuh ini sebelumnya 2 rakaat, kalau zuhur ini adalah sebelum dan sesudahnya. Kemudian asal tidak ada rawatib yang muakkad, langsung ke maghrib
maghrib ini sesudahnya, isya juga sesudahnya. Jadi yang sholat rawatib yang muakkada ada 5. Sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, yang duhur sebelum dan sesudahnya, yang maghrib ini adalah sesudahnya, isya ini juga sesudahnya. Kemudian yang ghair muakkad ini 2 rakaat sebelum duhur dan maghrib, kemudian 2 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar. Ya, tapi kalau niatnya adalah untuk syiar, ya semua dilaksanakan lebih bagus. Kemudian kalau ditinjau dari pelaksanaannya, ini sholat rawatib dibagi menjadi 2, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Kalau qobliyah ini adalah sebelum dilaksanakan sholat wajib, kalau ba'diyah ini setelah dilaksanakan sholat wajib. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat rawatib, nah ini tergantung dengan sholat sunnah yang dilaksanakan. Ya, yang membedakan adalah niatnya. Untuk gerakan, untuk bacaannya ini relatif sama dengan sholat-sholat yang fardu. Kemudian yang kedua adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul itu penghormatan. Tahiyatul mubarakatus. Ya, kalau pada tahiyat ini artinya penghormatan. Kalau tahiyatul masjid, ya berarti menghormati masjid. Sholat yang dilaksanakan untuk menghormati masjid ini sholat sunnah 2 rakaat. Datang ke masjid, jangan duduk dulu, tetapi laksanakan sholat sunnah terlebih dahulu 2 rakaat. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian kalau sebelum masjidnya, kesunahan yang lainnya itu ketika masuk menggunakan kaki kanan ya. Nah ini juga budayakan ketika masuk ke tempat-tempat yang baik, ke tempat-tempat yang dimuliakan, yang diagungkan, itu dahulukan kaki kanan ya, seraya berdoa Allahumma ufirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ufirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah munfarid yang ketiga adalah sholat istikharah. Ya, tentunya kalian sudah sering mendengar ya sholat kategori ini, sholat istikharah ini, sholat yang dilaksanakan dengan maksud untuk memohon apa? Memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan yang terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Nah, waktu istikharah saat ini ya mulai pertengahan malam, lebih baik pada sepertiga malam ya, pukul 2, setengah 3 ya, jam 3. Nah ini waktu-waktu mustajabah dalam melaksanakan sholat ini dan waktu istijabah ketika berdoa. Laksanakan sholat ini pada itu ya, menentukan banyak kriteria yang menentukan tempat kerja, pilihan jodoh ya, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali ya, ketika kita mengalami kebimbangan mengenai pilihan-pilihan tertentu, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat istikharah ya. Hukum sholat istikharah ini adalah sunnah muakkad, sholat sunnah yang dianjurkan ya bagi yang sedang membutuhkan atau bagi yang ingin menentukan sebuah pilihan. Sholat sunnah berjamaah atau munfarid yang ketiga adalah sholat duha ya, sholat yang dikerjakan pada waktu matahari sudah naik sekitar 1 tombak atau sepenggal ya, sekitar pukul 7, setengah 7 atau 7 atau matahari setinggi sekitar 7 hasta ya, hingga menjelang sholat duhur ya. Ini bisa kita lakukan setiap hari, maka sangat disayangkan kalau tidak melaksanakan sholat duha. Ini keutamanya banyak ya, salah satunya untuk memperlancar rezeki kita ya di dunia, maka perbanyaklah untuk melaksanakan sholat duha. Dilaksanakan 2 rakaat ya, paling banyak 12 rakaat. Baik, untuk sholat sunnah yang keempat adalah sholat tahajud ya, sholat yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari. Ini termasuk sholat qiyamul lail, sholat yang dilaksanakan untuk menghidupkan malam ya, qiyamul lail, sholat yang dilaksanakan pada waktu malam. Ini hukumnya sunnah muakkad ya, sangat dianjurkan, maka laksanakan. Terdapat firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 79, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjat nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbaka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjat ya, artinya dan pada sebagian malam fatahajjat, maka lakukanlah sholat tahajud ya, fatahajjat, maka lakukanlah sholat tahajud, bihi nafilatan laka ya, sebagai suatu ibadah
tambahan bagimu. Asa ayyab asaka rabbuka. Ya, harapannya apa? Dengan melaksanakan sholat tahajud, mudah-mudahan. Asa ayyab asaka rabbuka. Mudah-mudahan Rabbuka, Tuhanmu, yang mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmud. Menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang terpuji. Tapi ingat ya, terpuji di sini adalah bukan terpuji dilihat dari pangkat dan jabatan. Bisa jadi orang tersebut ini menjadi orang yang terhormat karena terkenal akan kebaikannya, akan kedermawannya, ya, dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Terlebih lagi mempunyai pangkat dan derajat. Tapi bukan tujuan. Untuk pangkat dan derajat itu bukan tujuan yang utama. Itu firman Allah surat Al-Isra, ya, yang bisa menginspirasi kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Baik, selanjutnya setelah sholat istikharah, sholat tahajud, sholat tasbih. Nah, ini yang berbeda. Sholat tasbih ini berbeda dengan istikharah maupun sholat apa tadi? Sholat tahajud. Ya, tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Pada saat bagaimana ya nanti akan kita bahas ya. Sholat ini merupakan sholat khusus, ya, sholat sunnah khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali. Membaca tasbih 300 kali dalam sholat, ya, bukan di luar sholat. Ya, kalau di luar sholat ya bisa wiridan ya, dan sebagainya, tapi ini di dalam sholat. Ya, sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, An Anas bin Malik, Anna Umma Sulaim, ya, Umma Sulaim, berkata ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faqalat alinni kalimatin aquluhunna fi sholati, faqala kabbirullah asran wa sabbihillah asran wahmadihi asran summa talli ma syi'ti yaqulu na'am na'am, ya, rawahu Tirmidzi. Dari Anas bin Malik bahwasanya Ummu Sulaim ini berbagi-bagi menemui Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, ajarilah saya beberapa kalimat yang saya ucapkan di dalam sholatku. Maka beliau bersabda, bertakbirlah kepada Allah sebanyak 10 kali, bertasbihlah kepada Allah 10 kali, dan bertahmidlah kepada Allah, ya, tahmid, yang mengucapkan hamdalah 10 kali. Kemudian memohonlah kepada Allah apa yang kamu kehendaki, niscaya Dia, ya Allah, akan menjawab ya, ya, na'am, na'am, aku kabulkan permintaan. Hadis riwayat Tirmidzi. Takbir, tasbih, tahmid masing-masing 10 kali dalam sholat, ya. Kemudian secara terperinci, ya, tata cara mengerjakan sholat tasbih ini ada 2. Jika dilaksanakan malam hari, jumlah rakaatnya ada 4 dengan 2 kali salam. 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian jika dilaksanakan siang hari, jumlah rakaatnya ada 4 dan 1 kali salam. Ini siang hari, ya. Malam 2, siang 4 rakaat 1 kali salam. Kemudian rakaat pertama membaca surat Fatihah, kemudian membaca surat pendek dan tasbih 15 kali. Ketika rukuk membaca tasbih 10 kali. Kemudian ketika sujud membaca tasbih 10 kali. Ketika duduk di antara 2 sujud membaca tasbih 10 kali. Ketika sujud kedua membaca tasbih 10 kali. Ketika akan berdiri pada rakaat kedua duduk dulu membaca tasbih 10 kali. Jumlah keseluruhan tasbih, ya, kalau kita total adalah 300 kali. Dan ketika hendak mengawali, ya, sholat tasbih ini bacalah niat, ya. Usolli sunnat tasbih arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Itu untuk yang 4 rakaat. Yang untuk 2 rakaat, usolli sunnat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, raka'ataini sama arba'a raka'atin. Baik, untuk videonya akan menyertai setelah ini, ya. Ini sholat tasbih berbeda dengan sholat yang sebelumnya karena relatif lebih lama, ya. Karena membaca tasbih berapa tadi? Jumlah tasbihnya 300 kali. 300 kali. Kemudian setelah kita mempelajari semua sholat, ya, kalau kita total dari yang wajib berjamaah, yang munfarid, yang boleh
berjamaah maupun munfarid itu 5 tambah 3 tambah 5 ada 13 ya, 13 jenis sholat ya. Itu tujuannya adalah beribadah kepada Allah, taqarrub lillah ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melaksanakan ke semua sholat sunnah tersebut, maka tentu ada hikmah yang kita petik dari pelaksanaan sholat tersebut. Yang pertama, setidaknya hikmah yang kita peroleh adalah kita memperoleh jalan keluar atas permasalahan yang menimpa diri kita, senantiasa diberikan rezeki yang cukup ya. Tentunya juga menambah kesempurnaan sholat fardu. Nah ini yang penting ya, jangan merasa sholat kita itu sudah sempurna, jangan ya, pasti ada kelemahannya, pasti ada kekurangannya. Belum tentu sholat kita itu kita sudah menyatukan antara akal, hati, itu intinya sholat. Maka kita meyakini sholat kita belum sempurna, maka kita memotivasi diri untuk melaksanakan sholat. Kemudian menghapus dosa, ya, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Tentunya kita juga akan tumbuh rasa cinta, rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena kita telah mendapatkan berbagai nikmat, berbagai anugerah. Rasa syukur kita melaksanakan sholat sunnah. Kemudian mendatangkan keberkahan pada diri kita sendiri, pada tempat yang kita buat sholat, ya terutama rumah kita. Laksanakan sholat sunnah itu kalau bisa ya di rumah ya, yang dilaksanakan secara munfarid. Supaya apa? Supaya rumah kita menjadi berkah. Kemudian hidup terasa nyaman dan tenteram. Ya, karena selalu orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan diberikan ketenangan, hatinya akan diberikan kenyamanan, hatinya akan diberikan rasa syukur, ya, menerima semua apa yang terjadi pada kehidupan ini, sehingga kehidupan menjadi nyaman dan tentram. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dengan melaksanakan sholat sunnah, diberikan kemudahan dalam melaksanakan sholat sunnah. Al-Fatihah. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini, semoga bisa dipahami. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini, semoga mudah dipahami, semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Dari Bapak banyak kesalahannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada video-video pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih.